Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Yang mana pada hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam acara kajian Ahad pagi. Salawat serta salam kita curahkan ke hadirat kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang kami muliakan para hadirin sekalian, para jemaah Masjid Syafatul Marwah, insyaallah untuk kajian Ahad pagi kita pada hari ini dengan tema amalan di bulan Rajab penting untuk menjaga iman, dengan pembicara Al-Mukarram Ustaz beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini, pengikut yang tetap setia mengikuti apa yang diajarkannya
dan senantiasa untuk mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih cinta dan masih sayang kepada kita selaku manusia yang hamba Allah ciptakan. Karena apa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintahnya. Kesempatan apa yang diberikan Allah kepada kita? Kesempatan panjang umur dan kesempatan kesehatan jasmani dan rohani. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita lalaikan, malah harus kita lebih senantiasa semangat untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita dan amaliyah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi seandainya kesempatan yang Allah berikan kepada kita lalu kita abaikan, lalu kita lalaikan, apalagi tidak mau mengerjakan, maka kita akan rugi, maka kita akan menjadi manusia yang kurang beruntung. Penyesalan yang senantiasa memantui pada diri kita. Maka oleh karena itulah, mari sama-sama kesempatan yang Allah berikan ini jangan sampai kita abaikan. Malah lebih harus kita semangat apa yang telah diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita semangat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudah apa yang kita inginkan, dan Allah akan memberikan kelancaran, baik itu kelancaran dalam satu pekerjaan kita maupun kelancaran dalam rezeki yang kita cari. Bahkan juga kehidupan kita akan nyaman di dini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terima kasih kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Safatul Marwah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk pertama bersilaturahmi kepada Bapak Ibu, dan sekaligus barangkali ini satu kebanggaan bagi saya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak terasa waktu terus berjalan, usia makin bertambah, begitu juga bulan berganti. Nah, alhamdulillah sekarang kita dipertemukan di bulan Raja. Bulan apa Bu? Bulan ya, bukan bulan Januari Bu ya. Bulan Januari itu bulan Masehi, bulan Rajab bulan Hijriahnya 1444, sedangkan Masehinya 2023. Alhamdulillah. Itulah berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat dipertemukan dan berada di bulan Rajab 1444 Hijriah. Rasanya tidak terasa, betul? Terasa nggak Pak? Tidak terasa. Ya. Tadi malam barangkali cuap-cuap dengan keluarga, istirahat, ya, lalu istirahat tidur. Tahu-tahu sudah menjelang subuh, panggilan azan. As-salatu khairum minan naum. Betul? Apa jawabannya? Ayo kita menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Bukan jawabannya apa? Sholat karena enggak sholat apa-apa. Cek orang itu jangan kita pakai. Ya, itu panggilan kita untuk sholat. Untuk apa sholat? Untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Allah? Allah itu Tuhan
Tuhan kita yang patut disembah, yang patut kita yakini. Ya, kalau Allah tidak menciptakan kita, mungkin kita tidak ada di dunia ini. Tidak ada yang untuk kasih Safatul Marwah, betul? Tidak ada. Tapi kalau Allah sudah menciptakan, maka kita sebagai hambanya wajib melaksanakan, jangan abaikan. Ya, ini yang sedang ganggu siapa? Setan mengganggu. Ya, udah ada tahu ada panggilan sholat. Ya, ditiup aja sama setan, tidur lagi, ya, nanggung lagi, selimut, apalagi habis hujan, dingin, ya bu, setan selalu menghantui. Ya. Mungkin Nabi Allah Adam alaihissalam kalau tidak diganggu oleh setan, dia hidupnya tetap di surga, kita juga hidupnya di surga. Apa itu surga? Tahu? Saya juga tahu. Tahu nanti pada saatnya kita akan ke tempat yang lebih baik, tapi sesuai dengan amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Jadi percakapan antara setan antara Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, ketahui itu apa setan? Ya, tahu namanya celahnya Allah ini. Makanya diganggu tuh. Ya, diganggu. Akhirnya tergoda, menyesal. Allah nggak marah, Allah nggak benci. Karena apa? Karena yang dilakukannya sesuai dengan perbuatannya. Ya. Akhirnya apa? Nabi Allah Adam alaihissalam mohon ampun, minta maaf. Barangkali kesalahan yang dilakukannya, tetap Allah maafkan. Tapi Allah punya cara lain lagi. Kalau seperti ini, aku turunkanlah Nabi Allah Adam alaihissalam ke bumi. Bagaimana nanti ke bumi ini? Ya, sama enggak ketika nanti ketika di surga? Ternyata ketika di dunia banyak ujiannya. Ya, banyak ujian. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maka inilah kita beruntung sudah berada di bulan Rajab pada tahun ini. Banyak saudara-saudara kita kepingin nyambung hidupnya, tapi Allah punya cara lain. Ya, Allah punya cara lain. Makanya kita yang masih ujung, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat ibadahnya, semangat sedekahnya atau berinfak, ya, semangat mengenai amalan-amalan lainnya, semangat mengikuti kegiatan taklim, baik taklim kaum ibu maupun kaum bapak. Itu supaya apa? Untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kesempatan yang Allah berikan, nah, kita abaikan, terus kita lalaikan, bahkan kita tidak mau mengerjakannya. Coba saja nanti. Sekarang bergembira, nanti satu saat Allah berikan ujian, baru terasa, baru ingat Allah. Ya Allah, yang tadinya nggak biasa sakit gigi jadi sakit gigi. Ya Allah, biasa nggak sakit kepala jadi sakit kepala. Oh, ini kalau nggak sakit gigi, nggak sakit kepala, nggak ingat Allah, senang aja. Punya uang dihambur-hamburkan, ya, pergi ke mall, tidak lihat tuh kanan kiri bagaimana. Pada di lingkungan kita ini masih ada yang perlu kita bantu. Barangkali di lingkungan kita ada anak yatim,
kaum duafa yang perlu kita bantu ya. Apa yang kita miliki ini sebagai amanah yang Allah berikan. Nah inilah, nah dari situlah Allah senang, oh orang ini ibadahnya oke, beramal, sodakonya juga bagus, maka Allah tambah rezekinya, Allah tambah umurnya, Allah panjangkan untuk kesempatan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kita sudah berada di bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini ada beberapa amalan yang harus kita ketahui. Maka sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan, yaitu amalan di bulan Rajab penting untuk menjaga iman. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Maka bulan Rajab itu merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dulu, barangkali para nabi, bulan Rajab itu tidak diperbolehkan untuk peperangan, tidak diperbolehkan untuk saling menganiaya, tapi harus lebih mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka inilah kesempatan di bulan Rajab, kita sudah masuk di bulan Rajab. Ada satu doa, Allahumma baligh lana fi Rajaban wa Sya'ban. Ya Allah anugerahkan, ya Allah berkahkan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa baligh lana fi Ramadan. Ya Allah pertemukan usiaku bisa berada di bulan suci Ramadan. Tuh. Lalu kita bacakan doa itu. Ya. Sering Bu, doa seperti itu Ibu bacakan. Allahumma baligh lana fi Rajaban wa Sya'ban wa baligh lana fi Ramadan. Ya, itu sudah ketahui barangkali kita masih usia anak-anak, barangkali ikut di masjid atau di musola bacaan-bacaan seperti itu kita bacakan. Itu salah satu amalan doa yang senantiasa kita panjatkan di bulan Rajab. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di samping itu pula apa keistimewaan dan yang terjadi di bulan Rajab itu? Pada tanggal 27 Rajab Allah perintahkan, siapa yang Allah perintahkan? Baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai malaikat Jibril, Allah sampaikan, engkau dampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Allah perintahkan didampingi oleh seorang malaikat yang bernama malaikat Jibril. Ya, tugasnya Jibril mendampingi baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang malaikat Jibril mendatangi baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perintah dari Allah, aku datang untuk mendampingimu perjalanan suatu malam. Ya, kalau diukur dari akal kita tidak akan mungkin, tapi diukur dengan keimanan. Kalau Allah punya kehendak, jalankan. Ya, kalau Allah punya kehendak, ya. Apa aja. Seperti juga Nabi Allah Isa alaihissalam punya seorang ibu yang bernama Bunda Maryam, seorang gadis putri dari Nabi Zakaria. Ya, orang gadis yang pernah keluar, patuh, berbakti kepada orang tua, taat kepada
Tapi kalau Allah punya kehendak, hamillah ibunda Maria. Orang-orang yang tidak tahu kok kenapa Maryam seorang gadis tiba-tiba hamil, ya, tiba-tiba hamil, sedangkan dia pun nggak pernah keluar. Seandainya keluar izin sama orang tuanya, ya. Kalau Allah punya kehendak ya sudah jadi pun, jadi pun jadilah, maka hamil, ya. Nangis Maria, nangis siapa? Kok tiba-tiba saya hamil? Saya belum punya pasangan, belum punya suami, calon suami. Ya, berkata kepada orang tuanya, apa jawaban Nabiullah Zakaria? Sabar, ini sudah kehendak Allah. Maka orang sabar ini Allah angkat derajatnya. Tuh, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah yang orang yang sabar sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dengan kalimat itu diterima. Jadi banyak tuh celoteh-celoteh di luar mengatakan seperti waduh bahaya, di dalam aja bisa hamil apalagi keluar. Seperti itu akhirnya diikuti orang-orang sekarang, ya. Hamil tanpa suami, tanpa calonnya, anak yang berojol tanpa bapak. Oh udah balik begitu kok, melahirkan anak yang baik tanpa bapak. Ini contoh, padahal itu bukan perbuatan yang maksiat, tapi ini udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maka itulah ketika malaikat Jibril diperintahkan untuk mendampingi baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk perjalanan malam, akhirnya dilaksanakan. Di dalam perjalanan itu banyak yang dia perhatikan, maka dijawab oleh malaikat Jibril secara singkat ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapati, yang diperintahkan? Dia lain untuk sholat, ya. Maka sholat inilah salah satu hubungan horizontal antara manusia kepada Sang Maha Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat bayar Pak, sholat bayar Pak, kagak bayar. Tuh, nggak bayar aja susah, yang bayar dikejar, ya, yang bayar dikejar, ya. Tapi sholat kita bayar, malah mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kalau habis sholat. Ketika habis sholat kita menghadap dengan niat, ya, niat kita. Sholat apa? Sholat maghrib, sholat subuh, kita niat mengerjakan sholat subuh karena Allah Ta'ala, ya. Di dalam sholat itu kita ingatkan, kita apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ikrar kita kepada Allah. Di samping itu banyak bacaan-bacaan yang sangat mulia di dalam sholat. Kita doakan, termasuk kita orang tua kita, ya. Terus kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai melaksanakan sholat, lalu apa yang kita lakukan? Zikir. Maka inilah amalan di dalam bulan Rajab juga seperti itu, ya. Jadi amalan yang berada di bulan Ramadan atau bulan Rajab, di antaranya kita ini memasuki bulan Rajab, kita dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa.
Wadabu puasa sunnah. Ada yang mengatakan puasa sunnah di bulan Rajab itu bid'ah. Ada yang mengatakan begitu. Jadi seumpamanya Anda mengatakan bid'ah itu banyak pada saat-saat ini. Zamannya Rasul, ada Rasul pakai motor, kagak ada Rasul kita berangkat haji ke Bekasi pakai pesawat, kagak ada. Makanya kita ambil yang baik, jangan marah ngomong sedikit-sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Udah yang ngaji dulu bener dah, ngajinya dulu yang bener, jangan sekedar bikin jadi perdebatan, tapi ngajinya dulu yang bener, yang teliti apa yang dikatakan bid'ah itu. Ya, nggak usah percuma kita ngeladeni orang-orang seperti itu. Lebih baik kita laksanakan. Kalau ini sunnah, ya kita laksanakan. Artinya pembelajaran kita, praktek kita. Nanti ketika di bulan Ramadan kita juga puasa. Ya, dan sekarang kita dilatih nih puasa sunnah. Sunnah yang dikatakan sunnah dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa, tidak berdosa. Betul? Betul Bu? Iya. Apa yang puasa niatnya udah ikhlas. Ya, ikhlas. Jangan macam-macam. Kita puasa niatnya ikhlas rela. Udah kita puasa. Ya. Di dalam puasa itu apa yang kita lakukan? Apa ya amal yang lainnya sama dengan seperti biasa. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di samping kita berpuasa, lalu yang kedua apa? Yang kedua yang kita lakukan yaitu amal di bulan Rajab ini berzikir, ya, perbanyak istighfar, dan juga banyak-banyak lain amal-amal lainnya, zikir lainnya. Tapi yang paling utama yaitu istighfar, kita berampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh. Atau juga astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh. Ya, yang penting kita mohon ampun. Kita ini manusia yang dolim, manusia yang lemah. Ya, maka disitulah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buka tuh, Allah kan tutup, Allah buka. Apalagi nanti di bulan Ramadan selempar-lempar Allah buka tuh, khususnya bagi manusia-manusia yang patuh dan taat dan menyesali, yang mau mengintrospeksi dalam perbuatannya dia, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, dengan membaca kalimat istighfar, maka Allah buka dan Allah akan ampuni. Allah ampuni. Jangan kita berpikir saya berbanyak istighfar diampuni nggak ya Allah ya. Jangan. Yang penting kita membaca. Udah kita yakini bahwa kita ini kembali kepada Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan. Makanya Allah nggak jauh. Allah ada di depan kita, Allah ada di samping kita, kanan kiri kita. Maka kita harus diingat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sampaikan kepada Kanjeng Rasul, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa aku dekat. Ingatlah umatku kepada aku, laksanakan perintahku supaya aku lebih dekat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ujiannya lebih banyak lagi. Semakin kita dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, ujiannya ada. Ya, jadi setan di mana-mana ada, sama. Ya, tinggal kita aja mantapkan iman kita, maka Allah akan senantiasa melindungi. Ya, kalau kita sudah mantap iman kita, tidak terjerumus dari hal-hal yang kita tidak inginkan sesuai dalam ajaran agama
Islam. Tuh. Ya. Kita sholat, setan pasti mengganggu. Kita ngaji, setan pasti mengganggu. Coba Bapak Ibu rasakan. Ustaz udah baca Quran. Yuk sama-sama baca Quran. Ustaz sudah baca, ada yang mau apa? Setan bukan? Setan bu, ya mengganggu, bukan orang ini setan, tapi setan mengganggu orang tersebut. Ya, jangan salah menafsirkan. Jadi yang menguap itu setan mengganggu orang yang sedang belajar baca Al-Quran. Ya. Makanya kalimat itu kan ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Itu mantapkan ketika baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mantapkan bahwa kita ini sedang belajar Quran, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terganggu. Kadang-kadang ini makanya ya, bukan ngaji dia dipikirin, konsumsinya ada kagak di sono, sini mah ibu-ibunya soleha, bapak-bapaknya soleh, coba pikir makanan ya, tapi namun ayam atau naon nggak apa-apa ya, jangan tersendat nih ngaji, begitu pulang nggak mau ngaji lagi, nggak ada apa-apanya. Ada apa-apanya. Jangan, niatnya kita belajar ya, menuntut ilmu, laksanakan. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita ya. Menuntut ilmu ada batasnya, menuntut ilmu ada batasnya. Jangan udah usia lanjut baru kau buka Quran ya. Kemana aja masa remajamu, sekarang baru udah usia lanjut baru buka Quran. Kemana aja nih, kalau Quran bisa ngomong, kemana aja sampean ya. Saya aja Quran nggak bisa bicara, tapi sebagai bukti suatu saat nanti kita selesai hidup kita di dunia ini. Udah, makanya saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu ya, kita cobakan aja ketika nanti kita selesai hidup di dunia ya, kita diantar nih di tempat peristirahatan kita, di pemakaman. Orang yang mengantar sudah pulang, di dalam liang langit itu gelap gulita. Gelap apa? Gelap. Ini kayak lampu ini kalau dimatiin gelap kan? Gelap ya. Bagaimana itu bisa bersinar cahayanya lebih daripada ini? Dengan apa? Al-Quran. Ketika masa hidupnya selalu mempelajari Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah yang menyinari nanti ya, menyinari di dalam alam kubur tersebut. Makanya kalau orang yang patuh dan taat perintah Allah, ketika malaikat bukan lagi datang ya, itu cahaya udah semakin bercahaya. Tapi kalau selama masa hidupnya perbuatannya sangat yang tidak diinginkan, tidak baca Quran, selalu buat kerusuhan dan lain sebagainya, tidak mau melaksanakan perintah Allah, itu di dalam alam kuburnya gelap gulita, tidak bisa ya. Malaikat tinggal itu aja ya. Apa benar Allah? Benar ya, benar, nggak bohong. Coba aja nanti rasakan saatnya nanti kita selesai hidup di dunia. Di samping itu juga doa ya, doa Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anhu. Itu doa nyampe. Gak ada orang bilang katanya kalau udah mati putus. Benar, putus kegiatan ibadahnya, tapi amalnya tetap ya mengalir ya.
Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan di bulan Rajab yang pertama disunahkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Yang kedua yaitu beristighfar. Ya, tadi yang saya sampaikan istighfar. Mohon ampun kepada Allah, tunduk kita tawadu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Disebutkan lagi kita, ya. Setelah itu apa yang ketiga? Bersedekah, ya, berbagi rasa, terutama kalau kita punya kelebihan rezeki, di lingkungan kita ada anak yatim, ya, saya berikan, santuni anak yatim. Terus juga kaum duafa, jangan pilih-pilih kaum duafanya, ya. Ada ibu-ibu yang rentang, yang udah ada suaminya, udah ibu-ibu udah tua, udah gak ada dikasih. Ini dan ada ibu-ibu setengah muda, ditinggal suaminya, mau dimanfaatin. Jangan, ya. Tapi kita yakin semua yang perlu kita bantu, kita bantu. Karena apa yang kita miliki ini amanah. Harta yang kita miliki amanah, dijaga nih. Kita punya harta, berbagi, ya, di lingkungan atau di mana saja. Kalau ada masjid yang sedang membangun, kita punya sedikit rezeki, kita bantu, niatkan semata-mata untuk membantu karena Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita keluarkan dibalas kembali oleh Allah tanpa kita ketahui, ya. Kita nggak tahu. Masa kali Allah kalau belum menghendaki jadi. Pemandu acara tiba-tiba pulang dari sini, ya, ada tamu datang ke rumah. Apa? Ditawarkan, diajak untuk melaksanakan ibadah umroh. Apa tahu? Nggak tahu, ya. Ibu-ibu juga membawa di sini, ya. Tiba-tiba datang ada lagi tamu bawa rezeki. Dikasih rezeki, ini ada rezeki, ya, 10 juta, alhamdulillah. Jangan kaget, ya. Begitu dikasih 10 juta, pingsan, ya. Jangan, ini udah kehendak Allah, ya. Ada juga baru acara, ya, gak disangka tiba-tiba atau ketua DKM tahu-tahu didaftarkan haji, alhamdulillah. Disangka. Terus ada lagi laporan umpama orang tua meninggal, udah dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah kehendak Allah, udah kita tidak menikah, ya. Maka itulah, jadi sesuatu yang kita berikan, kita niatkan dengan ikhlas, Allah akan memberikan balasan apa saja, ya. Begitu juga kita punya kedudukan, pangkat. Jangan sombong, ya, jangan sombong. Mentang-mentang kita punya kedudukan di satu perusahaan atau juga kita di lingkungan punya jabatan sebagai RW, sebagai RT, jangan sombong, jangan dibawa, ya, berat. Justru berat itu amanah, harus kita jalani, ya, sebagai seorang pemimpin. Makanya ada satu cerita, ya, di zaman Umar bin Khattab, beliau punya seorang gubernur, ya, mentang-mentang dia seorang gubernur, ya, bertenteng lah, beragu, tapi bukan sombong. Artinya ketika dia ingin mendirikan tempat ibadah, kebetulan tanah yang ingin didirikan tempat ibadah punya orang Yahudi, Nah, gubernur ini tetap nego, orang Yahudi nggak mau, ya, nggak mau dia mempertahankan. Akhirnya yang gubernur itu tetap memerintahkan. Dia seorang Yahudi nangis, begini ya rakyat kecil, mau ngadu
ngadu yang lebih tinggi lagi. Kali kalau sekarang mah presiden datang ke khalifah, perjalanan dari satu tempat ke tempat menuju tempat istananya khalifah. Ya, kebetulan khalifahnya yang bernama Umar bin Khattab. Sekian hari perjalanan, akhirnya bila nyampe, belum sampai ke istana, berjumpa dengan seorang khalifah tersebut, yaitu Umar bin Khattab. Percakapanlah, dia bertanya orang Yahudi, saya ingin bertanya Pak, kalau istana tersebut itu saya ingin berjumpa dengan seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Dijawab, saya. Kaget dia. Secara singkat, ketika laporan dari seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah, secara singkatnya akhirnya disuruh orang Yahudi, kau ambil di sampah tersebut seorang ambil tulang. Bingung lagi orang Yahudi, jauh-jauh datang ingin menemui seorang khalifah, suruh ngambil tulang. Ya, karena diperintah diambil sama dia, diberikan kepada Umar. Umar cuma gitu doang, sama pedangnya suruh kasih kembalikan orang ini. Lebih kaget lagi, maksudnya apa ini? Tulang ini dia dengan pedangnya, maksudnya apa? Lebih heran lagi dia. Akhirnya karena kita, kalau gitu jauh-jauh ya dari tempat dia tinggal menemui khalifah, cuma dikasih tulang. Cuma dikasih tulang. Begitu dia balik pulang ketemu dengan gubernurnya, diberikan, aku telah menghadap khalifah. Khalifah, iya, aku diberikan ini. Disampaikan tulang itu kepada khalifahnya. Kaget, panas dingin. Kenapa? Ada untayan. Ya, menjadi seorang pemimpin itu harus bijak. Kalau bahasa sekarang itu harus adil. Ya, nggak pernah bulu walaupun dia muslim atau non muslim. Islam mengajarkan seperti itu. Akhirnya apa? Dengan kebijakan seperti itu, orang Yahudi baru yakini, oh Islam seperti ini. Islam membuat orang menjadi kagum. Akhirnya apa? Diserahkan karena itu dia masuk ke muslim dengan kalimat la ilaha illallah. Nah itulah pada kita ini bersedekah, berinfak. Jangan kita, Allah tidak melihat nilainya apa yang kita keluarkan, tapi yang dinilai oleh Allah niatnya, ikhlas apa tidak. Ikhlas itu sudah dicatat pahala yang mulia. Ya, bedanya tipis benar tuh sama ujub. Ya, sama ujub. Ujub itu sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Sombong, riya, hamak dan lain sebagainya. Sifat itu hanya dimiliki oleh setan, bukan Allah. Tapi setan. Makanya hati-hati. Kita jangan memiliki sifat sombong, kalau memiliki sifat riya, jangan memiliki sifat takabur, jauhi itu. Ya, bagaimana untuk menjauhinya? Tanamkan iman kita. Yakin kita hanya kepada Allah. Allah tidak memiliki sifat seperti itu. Kita nyumbang ke masjid nih, ada yang ngelentuk, nyumbang ya, iya saya nyumbang. Berapa? 10 juta. Kemana? Bagi Sofatul Marwah. Ujub lah itu. Ujub lihat. Oleh karena begitu, ya alhamdulillah ada sedikit rezeki saya untuk menyumbang ke Masjid Sofatul Marwah untuk kegiatan pembangunan barangkali, untuk kegiatan kemakmuran masjid barangkali. Itu tidak lihat. Seperti itu. Apapun ya, kita nggak bisa punya membantu memberikan rezeki, tapi tenaga bisa. Masih Sofatul Marwah sedang membangun nih, kita bantu ikhlas dengan tenaga.
ya bantu dengan tenaga itu juga sebagai amal yang baik ya. Jadi itu tadi kita punya jabatan, jangan justru seorang pemimpin itu memberikan contoh ya, contoh ya, ngajak nih yuk rame-rame warga RW sekian datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, ngajak jadi kadang-kadang hadir di sono, di sini ada alhamdulillah memimpin ini ke sore-sore, amin ya robbal, saling mengingatkan kita ini ya, kita paling mengingatkan watawassobillah watawassobillah, saling ingatkan kita ini selama kita hidup di dunia ya, itu bersedekah yang nomor 3. Lalu yang keempat, amalan di bulan Rajab untuk menjaga keimanan, yaitu dengan zikir kita kepada Allah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca kalimat keagungan Allah ya, subhanallah maha besar Allah, alhamdulillah mensyukuri nikmatnya Allah berikan ya, Allahu akbar, Allah maha besar maha agung dan lain sebagainya. Kita sebut ya, kita sebut emang benar subhanallah maha suci Allah, Allah suci ya. Makanya perjalanan Kanjeng Rasul ada di surat Al-Isra, subhanalladzi asra ya kan, maha besar Allah memperjalankan kan, seperti itu ya. Subhanallah, kita agungkan nama Allah, hanya Allah yang paling besar, kita menghadap apanya, kita punya ilmu, Allah ilmunya lebih banyak dibandingkan ilmunya manusia walaupun dia gelarnya profesor ya, gelarnya profesor, tetap Allah yang maha agung, Allah yang maha punya ya. Pokoknya segala apapun yang kita kuasai ini jangan tertempel sifat ujub, itu kesombongan, mentang-mentang dia pintar ya, orang yang bodoh apa dipermainkan ya kan, orang benar disalahin, orang salah dibenerin ya, jangan. Makanya kita di dalam Al-Qur'an, pedoman kita Al-Qur'an ya, zikir-zikir yang kita ucapkan itu ada di Al-Qur'an, ada ya, ada di situ ya. Ingat kita kepada Allah. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, barangkali kita patuh dan taat kepada perintah. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, belum tentu kita melaksanakan perintahnya. Dan kita harus ingat, tanamkan iman kita, jaga iman kita, jangan sampai kita terjerumus dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan kalau kita iman kita sudah mantap disebut asma Allah, Allah akan senantiasa melindungi kita. Jangan khawatir, jangan khawatir. Allah akan melindungi. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amalan-amalan di bulan Rajab ini ya, dengan doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban, atau Allahumma barik lana fi Rajaban wa barik lana Ramadan. Begitu juga nanti barangkali kita doa seperti itu, Allah masih tetap memberikan kesempatan kita panjang umur, sehat, berjumpa lagi di bulan Sya'ban
Nanti begitu di bulan Sya'ban Allah berikan kesempatan panjang umur dan diberikan kesehatan, berjumpa lagi di bulan suci Ramadan di tahun ini. Senang Pak, kita sudah berada Ramadan, senang Pak, senang Bu. Mantapkan doanya, Allahumma baligh lana fi Rajaban wa baligh lana fi Ramadan. Mantapkan, yakinkan ya bahwa kita mudah-mudahan diberikan anugerah oleh Allah dan kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Kalau udah di bulan suci Ramadan ini lebih kita tingkatkan lagi puasanya, kita tingkatkan ya, disertai dengan amalia Ramadannya. Jangan sampai kita abaikan nih ya, jangan sampai kita abaikan di bulan Ramadan selama 1 bulan. Itu kesempatan yang luar biasa ketika nanti di bulan Ramadan Allah berikan 1 bulan seakan-akan seberapa tahun yang kita jalani. Padahal itu cuma 1 bulan, tapi ganjarannya lebih dari 100 tahun ya. Barangkali ibu-ibu yang masih punya utang puasa silakan segera. Bapak-bapak juga barangkali yang punya utang puasa silakan. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan lupa nambah lagi. Jangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberatkan kepada manusia. Allah tidak memberatkan kepada kita. Dia memberatkan diri kita sendiri. Ya. Enggak puasa, Allah enggak jadi masalah. Ya. Tidak sholat, tidak masalah. Makanya Allah meringankan. Ya, kayak sholat nih, kita perjalanan jauh, diberikan keringanan oleh Allah, rukhsah. Walaupun sekarang perjalanan banyak tempat ibadah, tapi tetap rukhsah itu tidak dihapus, tidak ditinggalkan. Apa itu keringanan? Kita sholat zuhur, ya, sholat asar pengen digabung ke zuhur dengan jamaah, itu kan rukhsah, ya kan, keringanan. Begitu juga maghrib ditarik ke isya, ya, jangan kata gini kita ketangerang di jamaah aja sholatnya, jangan. Perjalanan jauh sekian kilometer baru. Pak Ustaz sekarang sudah banyak tempat-tempat ibadah, boleh saja mau diambil rusuhnya boleh, tidak diambil juga tidak apa-apa. Dan Allah tidak memberatkan. Kita pergi ke Surabaya pada saat di bulan Ramadan, boleh nggak kita nggak puasa? Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa di bulan Ramadan harus bayar. Mentang-mentang nggak puasa, bulan Ramadan nggak puasa, Allah kan berikan. Bukan begitu, tetap utang puasa itu punya kita. Allah berikan pahalanya. Puasanya kita jalani, Allah yang memberikan pahala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberatkan dan memberikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, barangkali ini saja kajian kita subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semoga di bulan Rajab ini kita perbaiki, ya, kita introspeksi, kita beristighfar, kita bersedekah, kita berzikir, ya. Semoga apa yang kita lakukan amalia di bulan Rajab ini bisa menghantarkan dan diterima dan menghantarkan kita akan dipertemukan kembali di bulan Sya'ban, bahkan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita baca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina
saja yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.